Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni. Oke, kali ini berarti De Giovanni yang jelasin, Dede yang jelasin. Tentang apa? Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai fenomena FWB. Friends with benefit. Hmm. Jelaskan deh, apa itu friends with benefit? Friends with benefit itu dari yang saya tahu adalah hubungan dua orang atau lebih ya, atau khusus eksklusif dua orang ya. Ya, Oh, dimulai dimulai dengan dua orang biasanya. hubungan antar orang di mana biasanya terjadi hubungan seksual di antara mereka, Hmm. tapi tidak ada involve perasaan sama sekali. Tidak ada Nothing, romantik ya, ya, romantic relationship gitu nggak ada. nggak ada. Dan nggak ada ikatan apa-apa yang lain kayak gitu. Bahkan Ya, kadang cuma juga nggak teman. bisa kadang ada yang nggak mau jadi teman, cuman ya itu aja. Kalau yang setahu aku sih kebanyakan teman lah. Hmm. Tetap kan friends. Ya tergantung pengaturan lah. Tapi yang pasti berarti harus ada lebih dari satu orang. Terus ada hubungan seksnya, ya kan? Hmm. Dan bisa dibilang lebih dari one time thing. Jadi bukan one night stand. Ya, ya, bukan one night stand. Jadi kayak agak beberapa kali gitu lah ya. Ya itu syaratnya. Syarat dikategorikan FWB. Hmm. Nah, kenapa kira-kira kok belakangan dewasa ini ada fenomena itu? Kok? Eh, karena dimulai dari film Friends with Benefit. Tahu nggak, Dede? Tahu Tahu, nggak? justru dia pertama kali tahu dari itu yang Aston Kutcher itu nggak sih? Itu No Strings Attached. Sama sih Oh, sebenarnya. oh, Intinya iya, sama. No Strings Attached itu yang tahun 2011 kan. iya, Eh, iya, iya. intinya sama. Ya kalau kalian mau tahu Friends with Benefit itu ya nonton itu aja. No Strings Attached sama yang Friends with Benefit yang main siapa nih? Sebentar. Yang main Justin Timberlake sama Mila Kunis. Itu pertama. Tapi sih sebenarnya Friends with Oh, yang Benefit. ini. Oke, oke. Nah, Terus. sebenarnya Friends with Benefit itu sudah ada dari dulu sih kayaknya. Cuma tidak seramai sekarang. Kalau dulu kan sebutannya apa ya? TTM gitu lah. Teman tapi mesra gitu. Iya. Kalau orang Indonesia. Bahkan ya, ya, ya. Oke, oke. TM-an gitu kan. Jadi ya teman tapi masuk. Teman tapi masuk. Kenapa sekarang ada? Sebenarnya sudah dari dulu, ya kan? Seperti yang tadi Koko bilang, menurut Koko. Cuman sekarang lebih umum karena banyak orang tuh malas ada hubungan romantis gitu loh, Dek. Maksudnya malas Hmm. cuman kayak pacaran, karena pacaran kan lebih susah ya, lebih ada kayak eksklusivitasnya. Nah, jadi orang-orang Oke. zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ya, terutama anak muda zaman sekarang tuh tidak mau ada eksklusivitas. Jadi nggak mau cuma sama satu orang pasangan doang buat ML. Kalau menurut Berarti gue gara-gara itu sih. FWB ini nggak eksklusif ya, kayak Ya, hubungannya. enggak, jadi friends with benefit sih kalau kayak setahu Koko bisa sama beberapa orang. Maksudnya jadi contohnya Hmm. Koko sama A, habis itu sama B. Ya Koko friends with benefit sama A, friends with benefit sama B, friends with benefit sama C. Ya berarti A Hmm. juga, yang A juga mungkin bukan cuma sama Koko doang friends with benefitnya, sama orang lain, beberapa Hmm. orang lain gitu. Dan itu fair ya. Ya fair. Nah, kalau fair karena kan memang cuman sama-sama menguntungkannya istilahnya sama-sama nafsu nih ya, sama-sama lagi kepengen ML dan dengan orang yang dipercaya dalam tanda kutip maksudnya sama-sama nggak ada hard feeling gitu loh, nggak ada yang kayak oh lu udah ML sama gue berarti lu pacar gue gitu kan, contohnya nggak ada yang kayak gitu. Dan itu ya, convenient. Ya mudah, nggak ada hard feeling tadi kan, nggak ada kayak harus maintenance kayak harus chat-chatan, harus teleponan, nggak ada harus eksklusivitas, nggak ada harus ngedate, nggak ada harus, ya kan? Ya, dan available, Ya, dan udah tahu dan mukanya gimana. ya benar. Dan karena teman, jadi misalnya nongkrong satu tongkrongan gitu ya nggak masalah.
misal Kokoh terus ternyata dekat secara romantis dengan orang lain yang sebut saja D, yang A juga nggak boleh marah karena kan kita kan cuman FWB-an. Oke. Dan Oke, nah oke. dan khasnya FWB itu sebenarnya kalau menurut Kokoh sudah harus ditentukan dari awal sih. Maksudnya udah benar-benar Term-nya gitu ya. jadi benar-benar kita nih cuman FWB gitu. Bukan kayak Hmm. PHP ya. Jadi misalnya Kokoh mem-PHP-in A gitu. Enggak. Jadi Kokoh udah bilang memang Kokoh nggak mau pacaran gitu. Ya, Nggak ya, mau ya, ada ya, ya. hubungan. Kita cuma FWB-an gitu contoh. Exclusively for sex only. Ya, for sex only. Benar-benar. Ya, ya, ya. Karena Itu kan bahasa yang bluntnya. karena kan sebenarnya kalau zaman dulu kalau udah bukan zaman dulu ya. Seks kan merit baru nge-seks gitu ya. Kalau secara Ya. tradisional, secara umumnya. Kalau sekarang kan sudah enggak. Kumpul kebo ya sebutannya. Oke, terus menurut Dede gimana menurut Dede? Eh, iya, jadi itu sebenarnya lebih sering dilakukan kayaknya sama anak-anak generasi milenial dan lebih muda lagi sih. Pertanyaan kok milenial tuh dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau kita kan Y. Bener kan ya? Bener nggak? Kita Y ya, generasi Y ya? Kayaknya kita kok milenial ya, adalah. Y deh. Kalau Koko sih pasti Y. Milenial tuh tahun berapa sih? Habis itu Z. Apa bedanya Z sama generasi milenial? Berdasarkan katadata.id, generasi milenial tuh 1981 sampai 1994. Itu Y dong. Nah, Tapi Y iya. itu juga milenial. Y sama dengan milenial kok. Generasi ini sering dikenal sebagai generasi milenial, generasi Y. Oh iya kah? Oh, jadi Y dimulai itu generasi milenial itu dimulai dari Y. Berarti Koko termasuk ya. Oke, oke. Ya, benar berarti. Menurut Koko sejak dari generasi milenial, iya benar sih. Benar, benar. Ya, makanya generasi milenial ya. Oke, terus? Eh, menurut Dede pribadi ya, menurut saya kalau hubungan FWB itu it sort of works. It sort of works only to some certain period of time and only some certain extent. On some certain people. Betul. Dan Pasti. certain extent aja karena dasarnya manusia itu kan longing for connection to other human kan. Ya, ya, ya. Nah, Hmm. jadi sepertinya kalau dalam long run itu manusia itu membutuhkan connection yang deeper. Bukan masuk deep, bukan ya. Maksudnya deeper. Ya, 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 Jadi ya. jadi kalau dalam long run sepertinya kalau kita udah tua, udah hit masa-masa tertentu, FWB itu bakal mungkin ya karena saya belum sampai pada tahap usia itu. Mungkin sepertinya bakal ada something yang missing gitu loh. Karena nggak ada connection yang cukup dalam sama manusia sama orang lainnya gitu loh. Ya betul sih. Sebenarnya kalau kebanyakan orang memang butuh koneksi yang dalam, partner lah sebutannya. Ya. Benar. Yang bisa Hmm. berbagi. Ya. Jadi kalau dalam Bisa, waktu dekat sih mungkin bisa FWB-an. betul. Cuman dalam waktu lama susah. Terus siapa menjalankan FWB sudah ya. Kalau menurut Koko sih anak-anak muda lah. Ya, milenial ke Anak-anak atas. milenial ke atas. Kalau sebelum itu juga mungkin ada, cuman persentasinya sangat kecil gitu ya. Ya, betul. Dan mungkin lebih sering ke one night stand kali ya jatuhnya. Harusnya kalau dulu enggak ya. One night buaya sih. Itu kan sebutan buaya kan dari zaman om paman tante kita kayaknya. Maksudnya kayak cowoknya yang karena tidak ngomong kita cuma FWB-an, jadi dia kayak sana ke sini ke sini gitu kan. Mem-PHP-in banyak cewek gitu kan. Iya kan? Iya Ya, nggak? betul. Jadi Tapi hmm, karena sekarang bedanya itu karena sekarang nih lebih ke arah kita tuh lebih tidak sopan. Jadi kita paham lah Mas Koko, karena kita dulu tuh sopan, orang-orang zaman dulu tuh sopan, jadi sungkan mau ngomong, tapi aku tidak mau pacaran ya, kita cuma ML nge-seksnya doang ya, ngerti nggak Mas Koko? Kalau sekarang kan kita lebih sopan dan lebih kayak terang-terangan gitu loh. Lebih tidak sopan dan ah, lebih terang-terangan.
Ya, ya. Iya kan, kalau orang zaman dulu, coba bayangkan orang zaman dulu ngomong, oh aku cuma mau nge-seks doang sama kamu, tapi tidak mau ada hubungan. Lo pikir gue apa? Ya, ya kan kayak gitu. Iya kan, karena kita sekarang lebih tidak sopan dan lebih terang-terangan. Tapi menurut Koko juga bagus kan, karena kalau sama-sama dua-duanya mau sih nggak masalah. Berarti ini mungkin gara-gara adanya globalisasi ya harusnya kalau Ya, kita ngomong di Indonesia. ya. Karena kan kalau di luar negeri, di Barat, biasa kan kita maksudnya tuh kayak one night stand, kumpul kebo, atau bahkan serumah sebelum married tuh udah pas lagi masa pacaran sudah serumah itu biasa aja gitu loh. Dan Indonesia juga lebih mengarah ke situ karena kan Indonesia semakin ke barat juga, ada pengaruh barat juga. Kiblat pembangunannya memang ke barat sih. Oke. Berarti kalau menurut saya sum up dalam waktu waktu tertentu itu realistik sih FWB dan bisa diaplikasikan buat saya pribadi ya. Tapi kalau dalam long term saya merasa nggak bisa long term. Benar. Koko juga, kalau buat Koko sih nggak bisa buat long term. Karena Koko terlalu, walaupun Koko sih ada harapan sebelum dulu merit, kepengen sih punya FWB banyak. Koko dulu kepengen sih, cuman kayak belum pernah kesampaian karena Koko ini hatinya terlalu soft gitu mungkin lah. Jadi kayak ceweknya terus aku ini apa gitu kan. Nah, sedangkan Koko kalau sudah komitmen, nah Koko susah jadinya. Kalau Koko sudah komitmen tuh Koko agak susah buat melenceng ke lain-lain gitu. Nah, ngerti lah Mas Koko? Sayang sekali. Iya. Karena kan Koko kan komitmen loh. Maksudnya tuh istilahnya tuh omongan Koko tuh pegangan Koko kan jatuhnya. Ya, 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 Nah, ya, ya. itu masalahnya. Jadi tidak berhasil punya FWB banyak, cuma cita-cita. Manfaat FWB. Menurut saya, menurut Dede ya, FWB itu lebih mending daripada jajan di luar. Nah, maksudnya jajan di luar tuh maksudnya kayak BO, tanpa BO, merendahkan, prostitusi gitu tapi ya. ya mencari yang open BO atau something gitu loh. Ya, plus Jadi, minus. tanpa merendahkan profesi mereka ya. Kenapa? Lebih baik. Karena kan ada resiko-resiko kan. Enggak semua yang pasti yang berprofesi itu pasti memiliki Penyakit. resiko itu ya penyakit, tapi kemungkinannya secara prevalensi jelas lebih tinggi. Itu secara data sudah memang seperti itu, secara data empiris. Jadi apa boleh buat. Dan Tapi itu lebih baik. siapa yang menjalankan data empiris ke FWB? Maksudnya orang-orang yang menjalankan FWB terus siapa yang pernah kena sakit? Kalau maksud Koko kalau prostitusi mungkin ada datanya. Ngerti nggak Mas Koko? Kemungkinan orang yang kena penyakit ini mungkin ada datanya berapa persen penyebarannya dari orang prostitusi. Tapi dari orang yang FWB siapa yang menjalankan penelitiannya? Memang nggak ada penelitian kok, Nah, tapi kan makanya. mungkin logikanya gini loh, kalau orang ini sendiri juga udah mau FWB kan berarti sex partnernya bisa dihitung kan, atau bisa tahu siapa aja di trace back gitu loh. Ya mungkin. Nah, tapi kok counter lah berarti. Menurut Koko bahkan mungkin lebih aman ke prostitusi malahan. Kenapa? Karena prostitusi itu kalau setahu Koko, maksudnya ada yang bosnya kan, bukan Oke, yang ada maminya. bukan yang prostitusi kayak kita contohnya di micet, contohnya micet atau misalnya kayak Oke. online kayak Tinder, apa Grindr gitu-gitu kan ininya kan solo jalan sendiri gitu loh. Tapi kalau prostitusi yang ada bosnya, biasanya sudah anak buahnya, maksudnya itu orang-orang yang melakukan prostitusi itu sudah diajarin gitu nanti. Ada Sudah, administratornya. iya, ada administratornya, sudah ada tes berkalanya tiap bulan contohnya, dan harus pakai kondom, gitu-gitu loh, Dek. Harus mandi dulu contohnya. Tapi kalau misalnya kayak yang kalau solo ya bahaya memang karena kan dia kan nggak sebegitu apa ya menjalankan regimennya kan kayak harus ke dokter, harus tes HIV, harus tes penyakit ini gitu nah kalau sedangkan FWB kayak Kokoh bilang tadi FWB itu memang kan orang ya kurang lebih kayak solo jatuhnya dan dia kan punya beberapa partner. Sedangkan punya beberapa partner, justru karena kita ngomong partner orang biasa yang kira-kira kemungkinan dia tidak jualan ya, walaupun nggak tahu juga, kita anggap dia tidak jualan, dia justru raw deh, ngerti lah maksudnya?
Kebanyakan orang Hmm. yang FWB itu justru raw. Raw itu maksudnya Ya, nggak ya, pakai kondom. Sedangkan dia ya, sama ya. beberapa orang. Nah, jadi kecuali pinter, misal Kokoh FWB, ya Kokoh pasti pakai kondom. Cuma kan Kokoh nggak tahu pasangan Kokoh itu dengan orang lain dia pakai kondom apa enggak. Hmm. Oke, oke. Nah, jadi Cuman kalau misal kita kita tarik koneksi hubungan langsungnya ke orang lain, pada kemungkinan kemungkinan pekerja seks komersial itu berhubungan intensitas berhubungan dengan orang asing yang benar-benar asing ya dalam satu hari ya, mungkin lebih banyak. oh jelas. Nah, Dib- makanya menurut Kokoh kayak kalau dibilang pasti prostitusi lebih berbahaya, ada juga sih menurut Kokoh. Karena memang Sebet masalahnya jumlah pelanggannya mungkin terutama yang kayak demand-nya banyak itu banyak kan orangnya. Walaupun demand banyak harga naik, ya kan harga naik orangnya berkurang. Nah, cuman ini kan hukum ekonomi kan. Misal yang high class, demand-nya banyak, tapi harganya naik terus jadi demand berkurang. Cuman kan tetap banyak lah, lebih banyak daripada FWB-an. Nah, cuma ya, itu tadi yang Koko bilang, kalau ada bosnya, kalau ada yang ngatur, bosnya kan nggak mungkin mau kehilangan aset kan, aset dong. Jadi makanya ada peraturan-peraturan yang strict kan. Sedangkan orang-orang yang datang ke prostitusi yang ada bosnya itu tidak berani sembarangan karena ada yang jaga kan pasti. hmm, Nggak mau sembarangan kayak oh aku nggak mau pakai kondom atau aku mau yang kasar atau gimana gitu-gitu loh atau nggak mau mandi dulu gitu nanti contohnya. Cuman kalau yang FWB-an ya itu tadi karena nggak ada yang ngatur deh, cuma kesadaran sendiri aja gitu loh, kesadaran masing-masing aja. sebenarnya sih kalau kalau kita ngomongin FWB ataupun one night stand hubungan yang seperti itu jelas nggak ada yang risk free ya. Ya betul, itu adalah yang menyebabkan Kokoh tidak liar sampai sekarang. Salah satu kalau tidak ada HIV mungkin Kokoh seperti liar mungkin. Harusnya harusnya stick to abstinence yang paling bagus. Nah, betul sekali. Abstinence. Bukan abstinence sih, mungkin sama partner yang satu aja gitu loh. Dua-duanya eksklusif. Kan ada alasan lah ya, di luar agama, kenapa orang merit dulu baru nge-sex gitu kan. Alasan selain agamanya, mungkin karena menghindari penyakit kan. Kalau kita Hmm. dua orang cewek cowok atau cowok atau ya pokoknya partner kan cuma eksklusif sama satu sama lain kan. Jadi kemungkinannya nggak akan menularkan penyakit lah itu. Oke, berarti kita masuk ke topik berikutnya. Ini kalau gitu kita tadi sudah bahas resiko FWB ya, tapi juga ada Ah, kendala-kendala FWB oh nih. ya betul betul betul. Kendalanya Kalau adalah ya kendalanya adalah orang gampang baper. kok baru mau bilang gampang baper. Pasti salah satu ada yang baper. Itu dijamin dah. Kalau Koko sih sudah jelas FWB. Karena nggak bisa ngomong juga ya. Karena kalau Koko sudah menentukan FWB sama satu orang, kemungkinan Koko suka sama Koko sebagai cowok ya. Kemungkinan Koko pasti tertarik dengan penampilan ceweknya. Nah, Atau maksudnya pasangan Koko lah. Pasti Koko tertarik lah penampilannya ya. ya, Sedangkan ya, cowok ya, itu ya. kan penampilan dulu kan. Hmm. Baru dari mata ke hati gitu kan. Jadi kayak kemungkinan Koko baper sih mungkin ada juga. Cuma kalau Koko sudah mode mode memang dalam otak Koko sudah Koko mode bangsat istilahnya, Koko kadang mau pakai perasaan ya mungkin bisa. Cuma itu kemungkinan kecil sih. Hmm. Karena kalau Dalam misal orang kita sudah mulai baper, salah satu pihak atau dua-duanya itu harusnya stop sih kan. Either mau lanjut atau stop gitu nah. setuju. Jadi ini saran buat yang FWB dari kita yang tidak pernah FWB. Jadi pernah FWB? Ah ya, oke. Dari kita yang pernah atau tidak pernah FWB, Hmm. jangan baper. Kalau baper, stop FWB. Stop Hmm. hubungan. Maksudnya tuh gimana ya? Karena Ya stop aja gitu. karena kan nanti malah ribet. Kan sebenarnya kita mulai dari teman, friends kan. Ya, Kalau sudah ada yang pakai perasaan nanti kalau bertepuk sebelah tangan susah. betul. Nanti malah friends-nya yang hilang. Ya, friendsnya hilang. Ada lagi tambahan? Apalagi kendalanya? Kendalanya Kendalanya yaitu di berikutnya di topik berikutnya stigma dan pandangan dari masyarakat. oke oke oke. Berikutnya ya, pandangan dari masyarakat. Ya kurang bagus kalau buat generasi mama-mama kita, mama papa kita. Ya itu akhirnya
eh, kendala-kendala dalam melaksanakan FWB itu pelakunya akan kayak kok lu mau sih. Ini pikiran yang masyarakat atau generasi lebih tua ya, kayak kok murah banget sih atau something, I don't know, maybe do they say that, are they gonna Kayaknya, cuman kalau Koko sih nggak peduli ya, cuman mungkin orang-orang yang peduli dan masih pakai perasaan mendengarkan orang lain mungkin bakal terganggu. Terus mungkin kayak ada temannya yang lain yang masih, oh kamu tuh cuma dipakai gitu loh, apanya FWB? Oh terutama cewek. Oh lu cewek, lu mau digituin, lu tuh dipakai gitu loh, gitu kan. ya. Walaupun Koko bisa bilang ya sebenarnya bukan dua-duanya saling memakai, bukan satu orang doang yang make. Ya berarti simbiosis mutualisme. ya ceweknya make cowoknya. Ya soalnya kan kita kan ceweknya juga nggak mungkin mau sembarangan FWB kan, apalagi cewek. Tidak mungkin mau sembarangan make kan, Oke. hubungan seks sama orang sembarangan kan, dia pasti milih dong. Karena resiko cewek bisa hamil, contohnya. Betul. Ya, jadi dia juga sebenarnya make juga sama-sama enak. Kalau pandangan orang tuanya kayak gimana, Dek? Kalau pandangan orang tua generasi di atas generasi Y mungkin Baby boomer lah ya. baby boomer dan sebelum-sebelumnya mungkin masih kurang open ya soal itu. Di masyarakat kita ya. Jadi kita ngomong di Indonesia. Tapi kayaknya kalau di bawah kita sih udah amat. Dari milenial sampai seterusnya sih udah kayak bodo amat gitu loh. Makanya kayak oh ya udah kalau lu nggak mau nikah karena nggak mau pusing ya udah FWB aja gitu. Kalau Dede pribadi juga mikir gitu sih. Dan ini terutama di kota besar ya, adanya FWB Ya. ini. Bukan di kota kecil atau daerah-daerah desa gitu, enggak. Menurut Koko kebanyakan dimulainya dari kota besar kayak Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya gitu kan. Ya, Bali. Kalau di luar kota besar sih mungkin belum terlalu banyak karena ya orang-orang sekitar kan saling tahu menahu kan. Jadi mungkin kayak agak betul. susah. Terus oke sih menurut Koko FWB itu kalau sama-sama oke. Oh iya, ada yang tanya deh. Kalau misal Koko punya pacar, oke, terus Koko punya FWB-an lagi, itu kayak gimana? Ya kalau misalnya pacarnya udah sama-sama tahu dan sepakat kayak ya udah nggak apa-apa. Open Ya lah udah. ceritanya. Tapi kalau pacarnya tidak tahu, Koko punya pacar Koko tidak tahu Koko punya FWB-an, itu selingkuh nah ya jatuhnya. Itu selingkuh dong. Intinya kan definisi kata cheating adalah satu tidak setuju dan doing it behind. Ya, doing it behind sama tidak setuju ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama tahu dan sama-sama setuju, it doesn't count as cheating. Iya betul. Aku juga setuju sih. Jadi kalau pacarnya tidak tahu dan tidak setuju, ya berarti kamu selingkuh. Nah, oke. Kenapa harus FWB? Ya itu pasti ada sebabnya. Kalau FWB, dia aja nggak berani ngomong kan berarti dia sendiri sadar kalau itu cheating. FWB sih menurut aku ada manfaatnya juga ya. Manfaatnya kita bahas manfaat juga sedikit. Manfaatnya tuh untuk mengurangi pernikahan cerai salah satunya menurut aku. Ya, seperti yang bolak-balik kita bilang, utarakan bahwa hal itu menjadikan anak-anak korban. Iya, karena kan banyak orang yang cuma marriage karena nafsu, karena mau nge-seks doang, terus sudah selesai nge-seksnya, sudah selesai nafsunya, terus cari pasangan yang lain lagi, padahal sudah married nih. Nah, itu ini ada loh fenomena FWB yang kata lainnya adalah kawin kontrak. baru tahu. Kayak pada? Iya benar. Jadi kalau nggak salah ya dari daerah Jabodetabek itu ada orang-orang yang memang melakukan kawin nikah secara agama dan itu kontrak. Nikah siri. Namanya. Itu FWB dong namanya apa terus? Kalau bayar nggak? Biasanya kayak ada perjanjiannya kenapa kayak mahar atau apa gitu loh.
Ah itu mah bukan FWB, itu mah jual beli, itu prostitusi kalau menurut Koko. Oh, oke. Iya Ya, ya, dong, ya, ya. karena kan ada bayarannya kan. Kalau FWB kan Iya. benar-benar sama-sama mau tanpa ada bayaran yang substansial kan, yang signifikan gitu. Ya, 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 Itu ya. Koko tahu sih, maksudnya itu kayak Koko susah ya. Orang di luar, orang datang ke Indonesia, ya Ya, kan? Datang ke Indonesia, terus nikah, agama. ya agama, terus melakukan seks, sudah puas, punya anak, tinggal balik. Ya, Makanya banyak anak campuran di Indonesia, di daerah-daerah ya juga yang tidak punya bapak atau ibu. tidak punya bapak lah. Yang tidak Kalau punya ibu, bapak kebanyakan ya. Ibunya ya cari ya itu tadi di Indonesia. Kesiannya orang Indonesia. oke. Kita lanjut ke topik berikutnya nih. Pandangan Kokoh sebagai orang tua gimana ini? Orang tua zaman sekarang yang kita tadi sudah bahas di generasi milenial cukup open terhadap FWB. Sebagai orang tua berarti ini refernya adalah kepada anak sendiri. Ya, kalau menurut Koko sebaiknya tetap merit baru nge-seks. Pasti Oke. akan Koko tetap ajarin itu. Oke, terus. Karena ya itu banyak apa ya? Adat ataupun ajaran lama itu ada maksud dan tujuannya. Nah, Ya, setuju. ada esensinya gitu loh. Kenapa orang tua zaman dulu itu ngajarin seperti itu atau agama tuh ngajarin seperti itu ada maksudnya. Nah, maksudnya kan Oke. jelas karena kita kan tadi penyakit lah. Habis itu juga yang orang tidak sadar bahwa nge-seks itu bukan cuma sebatas fisik dan fisik, itu tetap pasti ada sedikit atau kurang ada namanya perasaan dan juga ada kayak bagian jiwa karena itu kan intim sekali kan. Jadi kayak kalau menurut Koko tuh ada jiwa kita yang saling bertukar gitu lah. Kayak ya, setuju. jadi itu intim sekali gitu loh. Dan kita tuh menghargai diri kita sendiri untuk memberikan sebagian diri kita dilihat dan terbuka dan dirasakan oleh orang lain. Yang Mas Koko itu bukan sesuatu terutama perempuan ya. Ya walaupun laki-laki juga itu bukan sesuatu yang seharusnya di semudah itu disebarkan gitu loh. Diberikan ke orang-orang sembarangan gitu loh Mas Koko, yang tidak ada konsekuensinya. Kalau menurut Koko itu sih. Oke, berarti secara normatif dan pakem Koko akan mengajarkan seperti itu. Betul ya? Sebisa mungkin iya. Koko akan ngajarin Kelin tetap seperti itu. Cuman Koko tetap akan ngajarin nanti kalau dia sudah dewasa ya. Kalau dari kecil Koko pasti akan ngajarin itu kayak gitu. Pasti sampainya dewasa dan yang di waktu dimana Koko tidak akan bisa melihat mengawasin dia secara 100% gitu loh. Kayak maksudnya sudah SMA Koko nggak akan bisa ngelihat dia secara benar-benar 24 jam. kan. Iya, istilahnya kita mau ML 15 menit juga cukup, 10 menit juga cukup. Ya. Jadi Koko akan tetap ngajarin bagaimana menanggulangin kayak masalah penyakitnya dulu terutama. Harus pakai kondom atau gimana gitu. Berarti pakemnya Koko akan tetap stick to the traditional. Iya dong. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mengikuti perkembangan zaman contemporary. Karena deh, kok manusia tuh anjing deh. Terutama laki-laki itu anjing deh. Iya Anjing kan? tuh setia loh. Kucing berarti. Sembarangan kawin. Kucing berarti. Ya. Dan apalagi kalau ceweknya cantik gitu kan, atau cowoknya menarik gitu kan. Maksudnya pasangannya menarik lah intinya. Kelin kan cantik pasti nanti suatu saat. Iya kan? Ya, itu ada resiko orang yang cantik dan ganteng tuh resikonya ada gitu. Ya kalau lagi berarti kalau menurut Dede sebagai dewasa muda yang belum married gimana? Ini berhubung saya bicara untuk diri saya sendiri jatuhnya ya, karena saya juga belum punya anak. Saya merasa nggak ada masalah sih dengan orang mau FWB. Tapi kan punya Kelin. Iya makanya tadi kan saya bilang kalau saya merefer ke diri saya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bicara kepada anak-anak yang masih belum bisa berpikir secara dewasa ya sama kayak Koko. Pasti akan FWB itu ada manfaatnya juga sih, betul. Kayak boleh dilakukan dengan
dengan syarat-syarat yang tadi kita sudah bahas, contohnya sama-sama menguntungkan, sama-sama tidak ada perasaan, ya kan? Ada aturan dan sistem yang dipakai gitu nih. Ya, Tetap enggak, ya, tetap ada aturannya. Justru karena ini sangat-sangat intim dan sangat-sangat bebas, justru aturan itu tidak boleh dilanggar gitu loh. Kan nggak pakai setuju. perasaan, harus sama-sama sama-sama mau, sama-sama kepengen, sama-sama menguntungkan gitu. Ya, nggak ada pemaksaan. Ya, terutama itu. Dan harus aman kalau menurut Koko sih, pakai ya harus pintar lah, pakai pakai pengaman lah gitu loh. Makanya mungkin saya juga akan kalau misal kita ngomong tentang Kelin ya Dede akan ngajarkan yang sebagaimana mestinya Iya dong. normatifnya. Iya, bukan Tapi bukan kalau cuma normatif aja kan. Maksudnya secara mental dan secara eh, fisik ya, kejiwaannya juga kan. Yang kayak tadi Koko bahas, itu kan intim sekali gitu loh, seks itu. tapi kalau Bukan dia udah dewasa sih deh kayak ya yang ya kayak Koko kamu pasti udah kan. tahu untuk tahu mana yang terbaik buat dirinya Mm-mm. gitu. Karena laki-laki itu kucing. Iya, kucing. Iya kan? Enggak, Eh, cewek juga banyak yang kucing. nah, Cewek juga banyak yang kucing. ayam kalau itu. Ayam. Eh, apalah terlalu terlalu ya Koko sih nggak bisa ngomong ya karena Koko juga ya gitulah banyak ya cewek-cewek yang ya Eh, ceritanya ceritanya begitu begitu tapi ternyata juga ya begitu gitu kan bisa aja gitu jadi ya tetap kalian harus diajarin lah kalau FWB seperti apa kalau seks bebas seperti apa karena kan arahnya sepertinya Berarti pada saat melakukan edukasi pun mengenai hubungan berarti Kokoh akan melakukan edukasi bahwa hubungan tuh nggak cuma pacaran loh, ada istilah ini, tapi lebih baik ini jangan gitu ya. ya Kan daripadanya tahu sendiri. ya ya Oh, betul one night stand FWB ya. iya kan ada seperti itu Daripadanya tahu sendiri dari luar, mending kita yang ngasih tahu. iya betul FWB kesimpulannya oke dengan catatan. ya with note Ya. ya FWB boleh tapi ya jangan memaksa jaga-jaga diri sendiri jangan pakai perasaan tapi sebaiknya seks setelah nikah itu tadi intinya soalnya kok ada deh yang kayak di Spotify itu kan ada overheard gitu kan tau lah gitu yang kayak dia kayak sharing-sharing FWB gitu nanti jadinya Oh, ngerampung cerita-cerita orang itu kayaknya buat kayak Tinder-Tinderan juga ya malahan overheard jadinya cerita-cerita orang di anunya dibahasnya diceritakannya gitu rame sih kalau kok sih dengarnya lumayan menarik. Oke sampai situ aja kalau begitu jangan lupa subscribe like dan komen. Saya Thomas see you at the next video. bye-bye.